Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya orang yang bersuka cita pada hari ini Bapak Ibu, coba lambaikan tangannya. Amin. Saya percaya bahwa pada hari ini, tahun yang baru ini, kita akan selalu disertai Tuhan. Amin. Jadi kita semua untuk bisa bangkit berdiri. Berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami bisa datang di tempat ini dengan tubuh yang sehat, dengan sukacita. Kami datang Tuhan. Kami rindu untuk bertemu dengan Engkau. Tuhan yang baik. Kami berdoa buat ibadah kami pada hari ini Tuhan. Karena dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Engkau yang berkuasa. Dan Engkau Tuhan Yesus yang menjamah setiap kami. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Sehingga ketika kami pulang Tuhan, kami lebih bersuka cita lagi. Kami lebih dikuatkan lagi Tuhan. Dan kami bisa menghadapi, menjalani hari-hari kami ke depan. Karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan bersemayam atas kepada kami pada hari ini Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Saudara-saudari kami dalam perjalanan Tuhan, tolong Tuhan berkati. Lindungi mereka dalam perjalanan Tuhan. Sehingga mereka bisa tiba di tempat ini dengan selamat yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan bahwa karena salib-Mu Tuhan, Engkau telah berkorban, Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Tanda di mana kami sudah dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami mulai ibadah kami pada hari ini hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk memuji Tuhan bersama saya katakan. Amin. Amin. Saya persilakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Hanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami mulaikan pujian ini menyatakan kebesaran dan kemuliaan. Kita katakan bersama. Hanya Kau Tuhan di
Karena salibmu Tuhan, karena salibmu membawa kehidupan bagi kami, yang menjadikan kami orang-orang lebih dari pemenang. Engkau yang berkuasa.
Tuhan Engkau menghibur kami. Jika kami lemah Tuhan, kuatkan kami ya Pak. Terima kasih. Sehingga kita semua untuk bisa bangkit berdiri Bapak Ibu. Dan rasakan hadirat Tuhan. Minta kepada Tuhan biar menjamah hati kita. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungannya Tuhan. Hanya layak bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk bersorak, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa sukacita yang Tuhan sediakan bagi kami akan terjadi saat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap kita
yang siap memuji memuliakan nama Tuhan bersama saya katakan Amin. Terus kiri kanannya Bapak Ibu katakan Tuhan Yesus hebat. Haleluya. Pujian ini Bapak Ibu. Hati kami percaya
terkasih dalam nama Tuhan Yesus, masuki tahun 2021, saudara terkasih. Ada begitu banyak hal-hal yang dibukakan Tuhan. Di tahun 2020, dunia diporak-porandakan dengan virus yang bernama Corona. Saya kena percaya semua kita mengalami akibat dari Corona ini. Saya tidak tahu apakah itu langsung ke kita, apakah itu ada di keluarga besar kita, teman-teman kita, pekerjaan bisnis kita, bahkan pelayanan kita. Hal ini benar-benar mengguncang bukan hanya orang-orang di dunia, tapi orang-orang yang berada di dalam gereja, yaitu kita semua, saudara kasih. Ada suatu ketidakpercayaan kenapa Tuhan memberikan pandemi ini. Ada ketakutan yang luar biasa akan kehilangan pekerjaan, akan kehilangan keluarga. Lalu dibuktikan ternyata begitu banyak meningkatnya kasus perceraian, kasus bunuh diri, PHK, perusahaan bangkrut, gereja-gereja tutup, bahkan ada beberapa yang mau dijual, saudara kasih. Terjadi suatu turbulensi yang cukup besar, yang ini tidak dapat dicerna secara akal sehat manusia, saudara kasih. Di mana Tuhan? Banyak orang-orang mengatakan, di mana Tuhan saat ini? Apakah dia Tuhan yang sama dengan Tuhan pada saat kita masuk ke 2021? Tuhan itu tetap sama. Jika ada pendakwaan dalam diri kita, jika ada pertanyaan dalam diri kita, hari ini saya mau memastikan Tuhan kita Tuhan yang sama dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan amin. Ini diperlukan roh kita untuk mengakunya, saudara terkasih. Perlu roh. Roh kita adalah roh yang lebih besar dari roh apapun yang di dunia ini. Karena roh itu berasal dari Tuhan. Roh itu dihembuskan secara pribadi ke manusia sehingga manusia itu hidup. Pertanyaannya, bagaimana kita menghargai roh itu? Bagaimana kita mengaktifkan roh yang besar ini sehingga kita menjadi manusia-manusia yang luar biasa di tengah kondisi dunia ini. Roh ini, roh Tuhan ini yang ditaruh di hati kita, yang ditaruh di jiwa kita, itu membutuhkan suatu karakter, suatu sifat yang mempunyai takut akan Tuhan. Roh yang ada dalam kita ini harus mempunyai suatu sikap yang mempunyai roh takut akan Tuhan. Kenapa kita harus mempunyai roh takut akan Tuhan? Kenapa aku tidak bisa melakukan apa saja? Semua orang lain juga takut, kenapa saya harus berani? Mungkin kita bertanya-tanya. Banyak perkiraan bilang tahun 2021 jauh lebih baik. Pertumbuhan ekonomi menyatakan Vietnam bisa mencapai 7%, Indonesia kembali ke level 5%. Jadi ada suatu lompatan 2 kali, 3 kali, 4 kali ekonomi. Itulah yang diperkirakan. Diperkirakan berarti masih dalam tanda tanya, saudara. Faktanya, COVID bukan semakin menjinak, saudara terkasih. COVID itu semakin mengganas.
Tahun 2022 pun nggak konek-konek. Karena bluetoothnya kita nempel di sini. Kita masih bicara tahun 2021, saudara kasih. Jadi, ya ini joke aja supaya kita nggak stres, saudara kasih. Kenyataannya, COVID itu semakin mengganas. Di minggu 52, minggu terakhir di tahun 2020, hanya ada satu daerah kecil yang tidak mempunyai kasus COVID. Lainnya itu meningkat 2 kali, ada varian baru, termasuk Indonesia di sini saudara kasih itu di jalur merah. Peningkatan 2 kali dengan kasus-kasus baru. Ada satu perkiraan, ada realita. Kadang kita bertanya, Tuhan ini mau diapain? Perkiraan, realita, dan iman yang sekarang bertarung, saudara. Tapi Tuhan Yesus, Allah Bapa, yang menciptakan langit dan bumi, saudara, Dia tetap setia akan janjinya bahwa kita semua akan diangkat menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Tetap naik dan tidak menjadi turun. Sepanjang kita mendengar perintah dan setia untuk melakukan. Inilah janji Tuhan bagi kita semua. Janji ini iya dan amin. Janji ini telah terjadi 1500 tahun sebelum Masehi sampai sekarang, saudara kasih. Dan itu masih firman yang sama. Firman ini diberikan, diingatkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Ini sama seperti masuk periode transisi, bangsa Israel siap-siap memasuki Kanaan. Apakah Kanaan semua telah direbut? Belum. Masih banyak musuh-musuh. Orang-orang raksasa di Kanaan. Tetapi Musa mengatakan kepada bangsa Israel, segala berkat, segala kemuliaan Tuhan, segala janji Tuhan akan dipenuhi kepada orang Israel sepanjang orang Israel mendengar perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Dan itu terjadi juga kepada kita, saudara. Kita tidak akan pernah turun sepanjang kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Katakan amin, saudara. Pertanyaannya sekarang, Tuhan yang sungguh setia, saudara-saudara terkasih, menantikan juga hamba-hamba yang setia. Apakah kita menjadi hamba yang setia atau hamba yang sangat penakut? Sehingga kita berkata kepada Tuhan, maaf Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan pada saat ini. Terlalu banyak problem. Sehingga aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Aku serahkan kembali hidupku kepadamu. Bukan itu yang Tuhan mau, saudara-saudara terkasih. Dengan pura-pura sedih, dengan pura-pura kita humble kepada Tuhan, padahal sebenarnya kita menipu diri kita sendiri, saudara terkasih. Semua kita mempunyai talenta, semua kita mempunyai kekuatan yang membandingkan situasi, saudara. Saya melihat begitu banyak hal-hal yang luar biasa dibukakan Tuhan di tahun 2020. Di akhir tahun saya bertemu dengan Pak Ranto. Ada sukacita yang luar biasa di tengah suatu kejadian yang tidak mengenakan bagi Bapak ini. Pulang gereja, dihajar ojek yang tidak lihat-lihat bawa kasur 2 meter, saudara terkasih. Pulang gereja, kalau bisa nanya boleh dong nanya, Tuhan aku pulang gereja.
sukacita pada saat saya bertemu dengan Bapak ini adalah saya ada sukacita. Ternyata saya bisa bertemu dengan orang-orang yang seiman, yang dimana saya bisa melayani. Wow, saya bilang dalam kondisi saya tahu Bapak ini sangat sakit di bahu, patah ya Pak ya. Saraf ketujuh membuat muka jadi miring. Saudara kasih waktu sekarang terapi, kita berdoa nanti supaya pemulihan cepat. Saudara kasih seperti kafe. Saya melihat ada sesuatu yang luar biasa. Yang saya belajar banyak bahwa inilah hamba yang mempunyai 2 talenta dan 5 talenta. Tuhan, 2 talentamu yang kau berikan kepadaku, aku lipat gandakan menjadi 4, 5 menjadi 10. Inilah hamba-hamba yang setia itu. Bukan hamba-hamba yang pura-pura sedih, pura-pura tidak berdaya, padahal kita bisa mampu melakukannya, saudara. Siapakah kita saat ini, saudara terkasih? Kita adalah hamba-hamba yang setia. Katakan amin, saudara. Kenali talenta kita, sedikit apapun. Kemarin saya sama Mami Russell. Bahkan jika ternak, jika langit tidak memberikan hasil bagi kita, kita tidak pernah lepas iman kepada Tuhan. Suatu periode transisi ini juga dialami oleh Raja Salomo. Kita mau belajar dari Raja Salomo. Raja Salomo belajar dengan segala kemudaannya. Bapaknya masih hidup, bapaknya itu Raja Daud masih hidup dalam masa-masa transisi raja dari Raja Daud ke Raja Salomo. Raja Salomo tahu, saudara-saudara terkasih, tidak gampang untuk mengganti bapaknya. Tidak gampang untuk mengendalikan 12 suku Israel. Tidak gampang untuk bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan sekitarnya yang siap menghajar bangsa Israel. Dan satu hal yang diminta dia, seorang yang muda, saudara-saudara terkasih. Seorang yang muda mungkin gampang melihat kekuatan, harta, kecantikan, hal-hal yang dapat dilihat visual untuk diminta. Tetapi dia meminta hikmat kepada Tuhan. Dia meminta hikmat kepada Tuhan. Tuhan, aku ini masih sangat muda. Dan aku hendak melakukan apa yang telah bapakku Daud kerjakan. Karena itu berikanlah aku hikmat. Tindakan ini dihargai Tuhan. Apakah Tuhan tidak tahu pada saat Salomo minta hikmat? Saudara-saudara terkasih, apakah Tuhan tidak tahu apa kebutuhan kita sekarang? Tetapi Tuhan masih melihat kita. Mana anakku ini yang ngomong-ngomong? Saya tidak tahu, tapi saya yakin dan percaya kita yang orang tua di sini, kita bisa melihat dengan pasti kebutuhan anak kita apa. Sebelum dia ngomong, dia kasih gerak mata saja, orang tua sudah tahu, saudara-saudara. Apakah Tuhan tidak tahu kebutuhan kita? Dia tahu, saudara. Tapi Tuhan melihat, mau melihat anak-anaknya datang kepadanya. Tuhan, aku butuh ini. Jangan minta cemen-cemen, saudara-saudara terkasih. Jangan minta rumah, jangan minta mobil, jangan minta pekerjaan. Karena Salomo dia meminta hikmat, dan Tuhan menambahkan kekayaan, menambahkan kekuasaan, menambahkan hikmat.
Sehingga tidak ada orang sebelum dan sesudah dia lebih pintar dari Salomo. Dan tidak ada orang yang kaya lebih sebelum dan sesudah dia. Itulah yang Tuhan tambahkan. Kenali kalau mau minta Tuhan, saudara-saudara kasih. Hari ini Salomo menginspirasi kita. Dari Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Salomo, saudara-saudara terkasih, dia menggubah 3.000 Amsal dan 1.005 lagu, saudara terkasih. Berarti ini orang sangat luar biasa. Dia bahkan bisa berbicara dengan binatang dan juga tanam-tanaman, saudara terkasih. Ya. Saya juga pernah melihat ada orang bisa berbicara dengan binatang sama anjing, tapi saya nggak melihat atau yang lain-lain. Cuma saya nggak bisa melihat binatang itu berbicara, saudara. Cuma dia hanya memberikan bahasa. Atau tanaman, jika ibu-ibu atau oma-oma mau siram, aku siram kau sekarang, ya besok kau coba kau lebih bunganya lebih cerah lagi, atau aku kepotong. Itulah kita pada saat kita berbicara dengan peliharaan kita. Tapi ini tidak, saudara-saudara. Dia berbicara itu seperti teman. Salomo memberikan Amsal ini, saudara-saudara terkasih, dengan maksud memberikan hikmat dan didikan, supaya kita mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menjadikan kita pandai, mempunyai kebenaran dan keadilan dan kejujuran. Ini bagi kita semua, saudara-saudara terkasih. Hikmat itu supaya kita mengerti, untuk kita semua, baik tua muda, tidak berpengalaman apapun status kita sekarang, untuk memberikan pengertian kata-kata bermakna, sehingga kita menjadi pandai, benar, adil dan jujur. Jadi kalau kita mengerti kata-kata itu dan kita hanya mau mengambil keuntungan kita dengan diri sendiri, itu bukan hikmat. Itu namanya kemaruk, namanya, saudara-saudara kasih, itu bahasa ini. Atau apa namanya ya? Greedy, saudara-saudara kasih. Mau bahkan mengambil harta orang lain. Hikmat yang diberikan Salomo adalah hikmat untuk mengerti kata-kata. Kata-kata yang tadi data. Oh ya, ada COVID meningkat 2 kali, ada ini meningkat 2 kali. Apa maknanya, saudara kasih, bagi kita? Demikian juga, saudara-saudara terkasih, setelah bagian yang umum diberikan, hikmat yang diberikan kepada orang-orang yang tidak berpengalaman adalah supaya orang semakin cerdas. Jadi itu anak-anak muda, anak-anak kami, hikmat diberikan supaya yang tidak berpengalaman semakin cerdas. Dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada yang muda. Jadi ditambahkan itu hal yang banyak. Orang yang muda, orang yang tak berpengalaman, hikmat itu diperlukan. Sehingga kita yang muda-muda ini menjadi teladan dalam perkataan, perbuatan, kasih, kesetiaan dan kesucian kita. Ini untuk anak-anakku semua dan juga yang masih muda-muda. Yang merasa muda juga nggak apa-apa. Saya juga masih merasa muda. Yang merasa muda juga, saudara terkasih ya. Ini berlaku bagi kita semua. Dalam hal ini, saudara-saudara terkasih, kita pun yang sudah merasa bijak, merasa pintar, merasa tua, merasa nggak perlu dinasihati, ada juga gunanya hikmat. Hikmat itu untuk menambah ilmu, sehingga kita memberikan pertimbangan-pertimbangan. Pengalaman 2020
diberikan hikmat yang baru dari Tuhan. Sehingga kita mempunyai amunisi yang lebih lagi, pemikiran yang lebih tajam lagi, berdasarkan pengalaman kita. Saya dulu masih ingat, saudara-saudara terkasih, itu kan dulu kalau guru cerita, guru sejarah, termasuk kita kesulitan menjadi guru sejarah bagi anak-anak kita. Dulu papa begini, dulu daddy begini, dulu ayah begini. Iya, itu dulu ayah. Sekarang beda. Sering terjadi benturan antara kita dan anak kita karena perbedaan masa. Dan kita tidak hanya bisa menjadi guru sejarah, kita harus adaptasi, kita perlu hikmat. Sabtu kemarin saudara-saudara kasih, saya berbicara dengan, saya udah lama ngomong sama Russell, what do you want? When you go to university. Saya tahu banyak orang yang tidak tahu apa yang mereka tuju. Saya bilang, I want to know what do you want. What is your passion? Sambil kami ngobrol sekalian makan saudara terkasih di luar, dia ngomong, I want finance deh. Okay. So these the things yang saya rasa itu ada suatu resolusi yang baru. Kita orang tua, saya bilang, jadi engineer seperti ini, orang hukum seperti ini, dokter seperti ini. Kita ceritakan. Dan saya sangat suka cerita anak saya, Russell, anak kami Russell, itu dia bilang, I want financing. Dia sempat tanya, finance is this coding or not? Oh, that's engineering, but you need to understand too. Apakah kita bisa memberikan hikmat-hikmat baru kepada kita dalam hidup kita sehingga kita bisa menjadi suatu partner yang setara dengan anak kita? Harus diakui speed mereka jauh lebih cepat dari kita. Jadi biarlah kita yang sudah dewasa, yang sudah berilmu, yang sudah pengalaman, yang punya jabatan tinggi, yang punya posisi-posisi strategis, yang punya influence cukup besar, tambahkan hikmat Tuhan, saudara-saudara terkasih, hanya ada dalam takut akan Tuhan. Pengetahuan yang kita dapatkan itu hanya berasal dari Alkitab untuk menerangi pengetahuan yang lain. Alkitab menjadi center untuk mengembangkan pengetahuan yang lain. Alkitab telah terbukti menjadi sumber dari seluruh pengetahuan. Baik itu perkembangan manusia, baik itu teori fisika, apapun, saudara-saudara terkasih. Orang bilang quantum leap, ya, suatu percepatan yang sangat-sangat cepat. Itu masih kalah, saudara-saudara terkasih, dengan kata mukjizat. Apakah kita masih tidak mempercayai Alkitab sebagai sumber pengetahuan kita? Teman saya, salah satu prof di SBM, Sekolah Bisnis Manajemen ITB, saudara. Dia bisa mendapatkan multifold daripada saham dengan mencermati data-data, berlipat-lipat. Waktu dia ngomong-ngomong seperti ini, saya bilang sama dia, dia dulu membuat buku namanya Servant Leader, diambil dari Alkitab. Terus saya bilang, now, you still remember the book of servant leaders? Oh, still remember, bro. Okay. You still remember what is multifold in Bible? Dia kaget, dia bilang, oh, I know now. There's miracle. Saudara-saudara terkasih, jika engkau kurang pengetahuan, bacalah
Terserah mau Alkitab yang hard copy, yang elektronik, apapun saudara terkasih. Tapi jadikan itu sebagai panduan kita dalam mengembangkan, dalam menambah ilmu. Dan jika kita kekurangan daripada hikmat, mungkin kita mempunyai semua analisis pengetahuan, tapi kita tidak tahu bagaimana memutuskan. Berdoa dan minta hikmat. Tahun 2021 saudara-saudara terkasih, sangat penting kita untuk membangun roh yang perkasa itu. Roh yang perkasa hanya bisa dibangun kalau kita bangkitkan roh itu. Roh itu hanya bisa dibangun kalau kita mengenali roh itu. Roh itu hanya bisa dibangun kalau dia diberi makan setiap hari, saudara-saudara terkasih. Roh itu hanya bisa dibangun kalau kita biarkan dia lebih besar daripada kita. Biarlah kita semua dikuatkan masuki dan menjalani tahun 2021. Di minggu pertama ini, saudara-saudara terkasih, janji Tuhan kepada kita ya dan amin. Dan janji Tuhan kepada kita menjadikan kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor, naik dan tidak turun. Syarat yang diperlukan Tuhan adalah kesetiaan kita. Inilah yang memaknai tahun integritas. Integritas bukan milik Tuhan, tetapi milik kita dipertanyakan, yang harus kita buktikan di tahun 2021 ini. Jika Tuhan telah memimpin kita dalam umur yang ditambahkan Tuhan sampai tahun 2020, Tuhan yang sama yang akan memberkati kita melebihi daripada apa yang pernah kita dengar, kita lihat, timbul dalam hati kita untuk kita di tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru, sukacita Tuhan bersama kita semua.